Oke guys, welcome back to Daily Charting with Toshi, di mana kita akan daily chart your favorite cryptocurrencies. Oke, dan sekarang kita masuk ke DCWT sesi kedua. Di mana di sesi kedua ini kita akan membahas altcoins. Buat lo yang mencari pembahasan mengenai Bitcoin dan Ethereum bisa cek di DCWT sesi pertama yang sudah kita upload jam 11 pagi tadi ya. Nah, kita bisa lihat di sini terjadi perubahan yang lumayan ya, terutama untuk Solana dia nge-pump sebesar 5,47%, artinya berhasil mantul di MA50 seingat gua ya. Nah, udah kena target TP atau belum? Gue lupa spesifiknya di mana target TP-nya, nanti kita lihat. Kayaknya udah dekat ya. Lalu untuk Cardano juga terjadi peningkatan sebesar 3,36%, AVAX sebesar 4,47%, Chainlink 16% ngepumpnya ya. Nah, selanjutnya seperti biasa gue ingatkan bahwa sekarang TCI sudah aktif di Twitter. Buat lo yang belum follow, bisa follow di @toshi_crypto_indo, di mana kita akan membahas segala sesuatu yang berhubungan dengan kripto. Bentuknya bisa analisa, news maupun memes ya. Oke, next jangan lupa malam ini akan keluar beberapa data penting dari US. Ada average hourly earnings bulan Januari, lalu ada non-farm payrolls, dan juga ada unemployment rate change ya. Nah, ini di bulan Januari. Terutama yang penting ini nih ya, harapan kita ini bisa lebih tinggi daripada ekspektasi. Dan ini semua akan keluar jam 8:30 malam ya. Next kita akan geser ke ini, analisa di Twitter. Ini ngomongin soal apa? Ngomongin soal kapan sih bagusnya kita melakukan akumulasi alts. Gue udah bahas dari 2023 ya. 2023 awal bahkan. Gue bilang di awal dari bull market ya, kalau lo tahu teori 28 November, waktu itu gue udah bahas ya, kita masuk ke tahun akumulasi waktu itu. Ya, tepatnya sih 2022 28 November sampai 2024 28 November. Gue bilang itu adalah tahun terbaik untuk kita melakukan akumulasi. Makanya namanya tahun akumulasi. Nah, uniknya di tahun akumulasi itu yang paling bagus adalah kita mengakumulasi Bitcoin dulu. Kenapa? Karena Bitcoin dominance ya, lu udah lihat sendiri ya, waktu itu Bitcoin dominance dari basically sini ya, dari 2000 ya di sini ya. Pas banget kalau kita lihat nih ya, dari November 28 apa yang terjadi tanggal 28 November sampai ke 28 November lagi di sini nih. Iya, di daerah dekat sini lah ya. Disitulah masa-masa Bitcoin paling berjaya ya. Di situ dia cenderung mengalahkan, nggak semua, tapi kecenderungannya mengalahkan altcoins. Terbukti dari Bitcoin dominance yang terus meningkat. Nah, tetapi setelah sudah mulai masuk ke tahun preparation ya. Nah, kalau kita di sini digambarkan juga dengan ya dia sudah mulai uptrend. Nah, ini adalah tahun-tahun yang udah lumayan bagus nih untuk kita mulai akumulasi. Jangan pindahin semua ya, tentunya gue nggak menyarankan untuk pindahin semua BTC lu ke alts, nggak. Bukan seperti itu ya. Tetapi kita bisa mulai TP sedikit-sedikit ya untuk posisi BTC kita dan mulai masukkan ke altcoins. Karena secara risk rewardnya sudah semakin menarik. Kenapa? Fundamentalnya datang dari The Feds yang mulai menunjukkan kemungkinan akan melakukan cutting rates, walaupun yang kemarin sedikit mengecewakan ya, ternyata Maret belum jadi di cut rates ya, we'll see, mungkin April atau seterusnya ya. Tetapi intinya sudah mulai ada sedikit sneak peek dari Jerome Powell menyatakan bahwa ada kemungkinan akan penurunan interest rate. Nah, kalau interest rate udah turun, otomatis liquidity di market akan kembali ya, dan bisa dibilang ya, kalau dia ngeprintnya kayak dulu lagi seperti di 2020, wah itu maknyos banget buat altcoins ya. Oke, jadi kurang lebih seperti itu. Sekarang kita akan geser ke Bitcoin dominance dulu, mumpung ada di sini ya. Untuk Bitcoin dominance kita bisa di sini dia mulai sedikit koreksi, tetapi yang masih menjadi ini adalah MA50. MA50 masih menjadi support. Apakah ini pertanda awal dari suatu lower high? We'll see. Ini karena ini literally masih baru banget. 2 hari ke belakang sih masih bullish ya, we'll see. Pokoknya kalau sampai dia mulai mengetok 54,50 sebagai resisten, nah di situ udah mulai menunjukkan bahwa Bitcoin sepertinya masih belum mau turun. Tetapi lagi-lagi ya, kalau dia sudah kontak dengan EMA 200 kayak di sini nih ya, di sini, terus kalau kita lihat lagi dulu tuh seperti di sini ya. Nah, kalau sudah kontak dengan EMA 200, itu gue akan mulai melakukan akumulasi alts. Karena kenapa? Andaikan dia mantul lagi di sini nih. Dia mantul lagi di sini, alts mulai turun lagi pun ya, atau cenderung ke outperform dengan BTC, tapi kita terus akumulasi, waktu dia boom seperti di sini, lalu seperti di sini, nah itu tetap akan profitable ya. Jadi
Lagi-lagi, kalau menurut gua sih ini masih tetap waktu yang bagus untuk kita melakukan akumulasi ALTS secara berkala. Ya lagi-lagi gua bukan ngomong BTC semua di TP masukin ke ALTS, enggak, bukan seperti itu. Tapi mulai sedikit-sedikit menggeser ya. Jadi TP sedikit-sedikit ya. Udah gitu mulai cari tempat untuk mulai akumulasi ALTS begitu ya. Oke, selanjutnya kita akan bahas roster kita hari ini. Roster kita hari ini tuh ada Solana, ada Render, ada TIA, ada ICP, ada Sandbox, dan Menta. Ya. Dan sebelum kita masuk, seperti biasa gue akan disclaimer dulu bahwa semua konten dari TCI bukanlah financial advice. Ini semua bentuknya adalah edukasi. Dan bagaimana cara untuk mendukung TCI? Ada banyak caranya. Lu bisa like our video, bisa share our video, atau juga bisa menggunakan link referral kita di bawah. Dan gue ingatkan sekali lagi, kita tidak pernah buka grup-grup VIP, tidak buka juga terima trading, dana, dan apapun ya. Semua di sini kontennya gratis ya. Jadi tidak ada yang harus berbayar subscriber gue untuk mendengar pembahasan kita ya. Kalau sampai ada yang minta duit, berarti bukan dari kita. Dan grup cuma ada satu saja yang ada di link description di bawah. Selain dari itu, bukan kita ya. Oke, sekarang kita akan dengar dulu pesan-pesan dari sponsor kita pada hari ini. Oke, today's video is brought to you by BitTime. Dan BitTime ada berita bahagia, mereka ada event Airdrop Jupiter, di mana total hadiahnya itu mencapai 15 juta rupiah. Bagaimana cara ikutannya? Langsung saja kita bahas. Yang pertama, ini berlangsung dari tanggal 1 Februari sampai tanggal 10 Februari, berarti ada waktu yang cukup lama ya. Dan selain itu juga cara partisipasinya cukup mudah. Yang pertama, pastikan semua peserta harus sudah KYC atau verifikasi identitas untuk berpartisipasi. Lakukan transaksi di BitTime, baik deposit, jual beli, ataupun staking. Semakin banyak transaksi, semakin banyak kesempatan untuk membuka paket hadiah. Yang ketiga, terima poin, dapatkan sejumlah poin tertentu dengan membuka paket hadiah. Dan yang keempat, token airdrop. Sistem secara otomatis akan mendistribusikan token berdasarkan statistik poin peserta setelah event berakhir. Buat lo yang mau ikutan, silakan bisa di-post dulu, lihat syarat dan ketentuannya. Apabila semuanya sudah cocok, silakan bisa ikutan event ini. Caranya gimana? Di atas ya, kalian bisa tinggal klik di banner JUP Airdrop atau Jupiter Airdrop dan klik daftar sekarang. Buat lo yang belum punya akun di BitTime, bisa pertimbangkan untuk menggunakan link referral kita di bawah. Dan kita masuk ke Solana. Untuk Solana, kita bisa lihat di sini dia berhasil mantul di MA50. Asik nih, kemarin udah kena target TP, di sini posisi short, berarti tuh udah mengantongi profit 7%-an. Kemarin retest 1, retest 2 di 50, sekarang sudah dalam keadaan floating profit sebesar berapa nih? Floating profit sebesar 5%-an. Nah, target TP-nya adalah di angka 102,19 ya. Tetapi ingat malam ini akan keluar beberapa data penting, jadi kalau sampai udah dekat-dekat jam segini masih belum kena juga target TP-nya, pertimbangkan untuk TP manual, just in case tidak sesuai dengan harapan kita volatility-nya ya. Untuk posisi spot, buy limit 1 dan 2 sudah kena, tinggal ya kalau sekarang sebenarnya masih boleh lagi ya, soalnya kemarin kan cuma nge-week aja, jadi nggak tembus ya. Jadi buy limit pertama di 50, buy limit kedua di 90 di 20, dan buy limit ketiga di 89,43 ya. Jadi buy limit 1, 2, 3. Itu untuk posisi spot di Solana. Posisi future-nya, posisi long kita sudah kena, tinggal kita lihat kena target TP atau tidak untuk hari ini ya. Next kita geser ke Render. Untuk Render, wow, ini berarti kemarin kan posisi short nih, posisi short. Oh enggak ya. Oh iya benar-benar. Posisi short udah kena target TP di sini. Berarti udah profit 6% kalau kita bulatkan. Retest 1, retest 2 langsung kena lagi target TP. Asik ya, bolak-balik profit nih. Jadi ya kasarnya dapat ke bawah 5%, ke atas 5%. Not bad ya. Nah, untuk posisi spotnya kemarin dia dia kena lagi buy limit pertama ya. Jadi untuk sekarang masih utuh sih sebenarnya ya. Buy limit pertama di 4,32, buy limit kedua di MA50 dan buy limit ketiga di MA20. Posisi futuresnya retest 1, retest 2 sudah terjadi lagi sebenarnya ya. Kita sudah mengantongi posisi short. Tinggal kita tunggu nih hari ini dia akan lanjut turun atau tidak. Kalau besok pagi ternyata daily closing di atas dari 4,59, maka kita cut loss posisi shortnya. Tetapi apabila dia tetap daily close di bawah, ya sudah pertahankan posisi shortnya ya. Next kita geser ke TIA. Untuk Celestia kita bisa lihat di sini dia mulai menjadikan MA20 sebagai resisten sepertinya ya. Jadi untuk buy limit pertama kan tembus, buy limit kedua dan ketiga masih tersisa. Yang kedua itu di 15,67 dan yang ketiga di MA50 di angka 15,07. Untuk posisi futuresnya sudah terjadi retest 1, retest 2 di MA20 sebagai resisten. Artinya kita sudah mengantongi posisi short sekarang ya. Nah, posisi short kita ini target TP-nya jelas yaitu di angka 15,67.
Untuk posisi long tinggal kita balik saja logikanya. Retest 1, retest 2 di 15,67, kita bisa buka posisi long dengan target TP kita di MA20. Struktur gimana? Struktur sedikit meresahkan nih ya, karena sudah mulai membuat suatu lower high. Apakah ini possibility untuk membuat suatu lower high lagi di sini? We'll see ya. Oke. Itu untuk TIA, selanjutnya kita ke ICP ya. Untuk ICP dia mantul di MA50 ya. Jadi untuk sekarang posisi spotnya itu buy limit pertama masih belum bisa dibilang di reclaim karena belum terjadi daily close ya. Jadi yang tinggal tersisa sekarang adalah buy limit kedua di MA50 dan buy limit ketiga di 10,48. Untuk struktur di sini ada satu struktur baru ya, resisten baru di angka 12,72 yang technically sekarang udah dari retest nih yang pertama. Kita lihat besok pagi daily close-nya gimana. Kalau besok daily close-nya masih di bawah dari 12,72, maka kita bisa pasang limit posisi short di 12,72. Retest kedua otomatis kebuka posisi short. Target TP kita di MA20. Nah, untuk posisi long-nya ya kita lihat dulu dia daily close di atas dari MA20 atau tidak. Kalau di atas dari MA20, retest 1, retest 2 di MA20 sebagai support. Kita bisa buka posisi long dengan target TP di 12,72. Next kita geser ke Sandbox. Untuk Sandbox kondisinya ini sedikit membingungkan ya, tapi reclaim sih. Jadi tanggal 31 kemarin jebol, tanggal 1 kemarin reclaim lagi. Jadi untuk sekarang buy limit tersisa 2 saja. Buy limit pertama di 43 sen dan buy limit kedua di 40 sen. Itu untuk posisi spot di Sandbox. Posisi futuresnya karena baru terjadi reclaim di 43, apabila pada hari ini terjadi retest pertama dan besok terjadi retest kedua, kita bisa buka posisi long dengan target TP kita di MA20. Sementara untuk posisi shortnya otomatis tinggal kita balik saja logikanya. Retest 1, retest 2 di MA20 sebagai resisten. Kita bisa buka posisi short dengan target TP di angka 43 sen. Itu untuk Sandbox. Kita geser ke Manta. Untuk Manta dia lagi-lagi nih ya pembuktian bahwa TA itu nggak ngasal gitu ya. Kita bisa lihat contohnya kemarin. Ini adalah suatu struktur support dan bisa dibilang aset yang baru saja ditradingkan gitu di baru saja ditradingkan di Binance. Jadi ya masih cukup baru lah, masih relatif baru. Tetapi dia tetap bereaksi terhadap ya support. Jadi untuk sekarang dia masih terpantul di 2,97 secara TA-nya. Posisinya berarti ya buy limit pertama sudah kena di 2,97. Buat lo yang mungkin pengen akumulasi ya silahkan bisa di situ. Kalau tembus kemana bang? Kalau tembus ada lagi si support kedua yaitu di angka 2,43 ya. Itu kurang lebih untuk posisi spot di Manta. Untuk posisi futuresnya kita sudah dapat posisi long karena sudah terjadi retest 1, retest 2 di angka 2,97. Nah, target TP-nya untuk sekarang masih cukup jauh sih di atas, di 3,71. Gue ingatkan lagi, nanti malam akan keluar beberapa data penting. Andaikan sudah dekat-dekat jam segini dan belum kena target TP-nya, kalau buat lo yang konservatif, boleh pertimbangkan untuk TP manual, just in case volatility-nya tidak sesuai dengan harapan kita. Ya, oke. Jadi kurang lebih seperti itu untuk liquidity kita pada hari ini. Gue ingatkan lagi ya, jangan pakai uang panas. Uang panas tuh udah kayak apa ya, atau kenapa lah itu udah kayak ada setannya gitu. Mau di aset kelas apapun gitu ya. Yang kedua adalah jangan over leverage. Jangan sampai lo posisinya itu over leverage dan kena liquid lagi. Dan yang ketiga berpikirlah jangka panjang ya. Oke guys, jadi itu adalah akhir dari segmen DCWT kita pada hari ini. Dan jangan lupa bagi kalian yang merasakan manfaat dari segmen ini, jangan lupa untuk share ke teman-teman kalian. Dan apabila lu pengen mensupport channel kita, ya TCI, jangan lupa untuk menggunakan link referral kita di bawah. Nggak wajib ya, tetapi apabila lu menggunakan link referral kita di bawah, ada macam-macam ya, dari Bybit, Huobi, Maxi, toko kripto, dan banyak lagi ya. Ya, walaupun nggak wajib, tapi kalau menggunakan link referral kita, lu secara langsung membantu perkembangan dari TCI. Dan satu lagi, jangan lupa juga untuk join Telegram group kita, di mana kita bisa ngobrol-ngobrol santai mengenai dunia cryptocurrency secara dua arah. So, jangan lupa untuk like, subscribe, klik the bell icon, and see you on the next video.